tidak ada bidang kehidupan yang bisa lepas dari politik. Makanya kalau ada yang cuek dengan politik, ini akan mendistorsi kehidupan politik, apalagi turunannya demokrasi gitu ya. Jangan-jangan orang pikir politik itu adalah hanya pemilu gitu. Kalau hanya pemilu, bahayanya nanti bisa memilukan ini. Ternyata memilih itu tidak mudah. Kalau ikut-ikutan mudah gitu. Karena kadang-kadang begini, ternyata memang ada partai calonnya yang baik ada. Tapi kadang-kadang ada orang berseloroh. Susah ini. Kalau memang calon-calonnya ini adalah rata-rata memiliki kelemahan. Karena salah memilih, berarti kita akan mendapatkan yang paling lemah. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dalam Wisnu Murti Official. Dan sebagaimana kita saksikan dan kita dengarkan belakangan ini, suhu politik di tingkat nasional mulai meningkat. Dan tentu ini tidak terlepas dari perhelatan politik yang akan digelar secara serentak dan nasional pada tahun 2024. Dan kita tahu jadwal KPU sudah keluar dan verifikasi partai politik, kemudian hari dan tanggal pelaksanaan pemilu nasional itu sudah ditetapkan, yakni pada tanggal 14 Februari 2024. Kalau lihat dari hitungan tahun, mungkin kita membayangkan itu akan terjadi 2 tahun lagi. Tetapi kalau kita hitung dari sisi bulan, sebenarnya proses dan tahapannya sudah mulai bergerak. Dan tidak saja itu, sahabat Weekend, kita juga akan menggelar pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang dilaksanakan juga secara serentak di 2024. Jadi 2024 adalah momentum yang sangat strategis bagi pembangunan demokrasi di negeri ini. Nah, di tengah-tengah kita, saya mengundang pengamat politik lokal, Bapak Dr. Andus Inyoman Wiratmaja MSI. Selamat datang, Pak Nyoman. Selamat pagi, Pak Gung. Selamat pagi, Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat selalu ya. Sehat. Astungkara. Astungkara. Ya, gimana Pak Nyoman melihat hiruk pikuk perpolitikan kita? Ya, seperti biasalah, Pak Gung pasti sudah sangat mahfum juga di bidang ini ya. Kita sama-sama sering mendiskusikan hal ini. Memang tahun politik mulai sekarang, sesuai dengan apa yang tadi sudah peraturan KPU mengenai tahapan sudah sangat jelas. Dan mungkin tak terlalu banyak orang rungu bahwa dia sekarang sedang didata jadi pemilih, verifikasi partai, sampai nanti ada penentuan kapan mendaftar. Bahkan kalau bisa dilihat, taruhlah kalau perseorangan mungkin tanggal 6 Desember sebenarnya sudah mulai mendaftar DPD itu. Makanya kita lihat 6 Desember 2022. Mulai. Sekarang ya. Sampai November tahun depan memang. Tapi kita memang lihat, oh ini calon-calonnya udah mulai muncul gitu. Banyak baliho lah bertebaran. Tapi bagus dinamika tahun politik ini, berarti ada yang antusias untuk ya ikutlah meramaikan dan mematangkan demokrasi kita. Oke, sebelum nanti kita cerita banyak lah tentang apa dan bagaimana perhelatan politik nasional dan lokal. Saya sedikit ingin mendapatkan pemahaman yang jelas gitu. Kenapa sih masyarakat ini harus berpolitik gitu? Nah ya kan, kadang-kadang kan ada orang yang cuek bebek, kemudian bahwa politik bukan urusan dia. Betul. Gitu. Gimana? Ya mungkin perlu kita kembali mengingatkan ya pembelajaran dasar. Dikatakan kita kan seorang politikon gitu. Makhluk ini politik. Tidak tahu politik apa makhluk berpolitik. Jadi mau tidak mau kalau mereka menyadari apa yang tidak politik gitu. Ini kan penting sekali. Kalau mereka bicara aturan, semua peraturan adalah proses politik. Produk politik. Iya, itu produk politik sebagai dasar kita kehidupan bersama gitu. Kalau kita bicara tentang, bolehlah, dasar negara kita apa? Pancasila, itu keputusan politik juga. Undang-undang dasar, itu keputusan politik juga. Entah mau ditetapkan atau tidak.
Nah, makanya kesadar tidak ada bidang kehidupan yang bisa lepas dari politik. Makanya kalau ada yang cuek dengan politik, ini akan mendistorsi kehidupan politik, apalagi turunannya demokrasi gitu ya. Jangan-jangan orang pikir politik itu adalah hanya pemilu gitu. Kalau hanya pemilu, bahayanya nanti bisa memilukan ini. Karena kita sangat menyadari memilih mengawal penting juga. Termasuk jangan sampai berhenti memilih pemimpin, setelah itu melepaskan mereka mau berbuat apa saja. Ini yang penting sekali. Jadi kembali lagi, jangan sampai mengabaikan politik kita. Iya. Jadi politik adalah sebuah hak ya, dan sekaligus kewajiban. Kewajiban, karena bagaimanapun juga sebagai rasa tanggung jawab kewajiban. Tapi hak dia untuk menentukan kemana arah bangsa negara ini bawa, para pemimpin yang dia pilih itulah perlu proses dalam pengambilan kebijakan dan pengawasannya. Dan ini satu catatan juga, hampir di setiap daerah. Satu masalah yang serius adalah itu yang turun. Makanya kalau kita lihat, kalau ada indeks demokrasi Indonesia di Bali misalnya turun ya, pasti kita lihat aspek itu. Aspek partisipasi publiknya menurun. Termasuk Jadi termasuk catatan di Bali loh ini. Iya. Bali mengalami penurunan. Iya, malahan di bawah nasional. Ini yang perlu ditingkatkan. Karena dari sisi itu aja. Termasuk pelembagaan politik. Makanya DPRD harus lebih serius lah nanti memberikan hak inisiatifnya dijalankan. Dan juga birokrasinya harus lebih terengginas menjalankan prinsip clean government, good governance-nya itu. Jadi kalau dua itu naik, ya sudah kita biasa di atas rata-rata nasional biasanya. Artinya ketika bicara politik itu tidak semata-mata urusan kultur ya, tetapi juga struktur. Iya, makanya infrastruktur dan suprastruktur ini memang harus dikawal sampai proses politiknya nanti kita yang akan menjalankan, dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya makanya demokrasi dari, oleh, untuk rakyat ini ya benar-benar harus kita kawal. Tapi selama ini kita sudah menjalankan demokrasi ya. Anggaplah misalnya tonggak demokratisasi di Indonesia itu tahun 99 lah. Anggaplah begitu ya. Ini artinya ke 2022 kan sudah lumayan panjang. Tetapi warna politik kita masih diwarnai oleh politik elit gitu. Sementara rakyat seolah-olah mereka hanya menunggu perintah elit. Gimana itu? Persis. Kembali lagi seperti tadi. Jangan sampai pemilu hanya berhenti sampai memilih orang, setelah itu kita lepaskan. Nah, justru pada saat kita sudah memilih orang, ini pun harus diperhatikan. Ternyata memilih itu tidak mudah. Kalau ikut-ikutan mudah gitu. Karena kadang-kadang begini, ternyata memang ada partai calonnya yang baik ada. Tapi kadang-kadang ada orang berseloroh. Susah ini. Kalau memang calon-calonnya ini adalah rata-rata memiliki kelemahan. Karena salah memilih, berarti kita akan mendapatkan yang paling lemah. Ya kita tidak mau mengatakan yang paling buruk ya, yang paling lemah gitu. Nah artinya benar saja kita memilih belum tentu mendapatkan yang benar-benar kuat. Dalam arti memperjuangkan aspirasi rakyat untuk, ya seperti tadi, oleh rakyat memilihnya iya. Dari rakyat iya, karena dia dasar dari rakyat. Tapi benar enggak untuk rakyat? Nah inilah yang perlu dikawal. Makanya aspirasi ini jangan dilepas, dan jangan sampai demokrasi yang awalnya populis, seperti Pak Gong bilang, menjadi elitis. Nah inilah yang perlu menjadi catatan bahwa PR-nya, makanya selalu harus kita ingatkan dengan segala apa yang sudah kita miliki ini, ya termasuk peran media massa yang sangat luar biasa, bukan hanya partai politik. Karena partai politik pasti urusannya hanya kalah menang. Tapi ada agenda bersama, misalnya Bali, apa agendanya? Nasional, apa agendanya? Ayo kita kawal. Siapa yang akan mengawal? Inilah yang betul-betul perlu kita dampingi oleh seluruh komponen masyarakat ini. Ya kalau seperti itu ya benar. Dari rakyat, oleh rakyat, kembali ke rakyat, dan benar-benar tujuan negara ini tercapai. Ya sederhanalah mencerdaskan kehidupan rakyat. Ya sudah, salah satu upayanya termasuk kita walaupun pihak swasta gitu ya. Yayasan Kesejahteraan Korpri ini kan bagian dari mencerdaskan itu. Kawal mestinya ya. Elit politik siapapun itu, apapun yang dilakukan di sini, kalau on the track dukung gitu, bukan malahan tidak, kan begitu misalnya. Ya seperti itulah. Harus ada rangkaian ceritanya, sehingga seperti Pak Bom bilang, jangan sampai yang populis menjadi elitis, apalagi hanya menjadi kepentingan satu
warna begitulah. Jangan seperti itu, tapi tetap bersama. Siapapun itu adalah kita sebagai bangsa Indonesia, atau mungkin kalau di Bali kita adalah masyarakat Bali yang juga pasti punya skala prioritas khusus di samping hal-hal nasional yang memang perlu kita wujudkan. Oke, berarti kalau kita tarik misalnya ini ke 2024, itu kan tidak saja kita bicara tentang politik nasional, kita juga akan bicara tentang politik lokal. Betul. Karena di samping ada pemilihan presiden, DPD, legislatif, DPR ya, kita juga akan memilih bupati, wali kota, gubernur gitu kan. Ini kan lebih ke ranah politik lokal. Okay. Nah, bagaimana Pak Wiratmadja melihat antara dua momentum politik ini sehingga nanti bisa benar-benar jalannya smooth? Karena kadang-kadang pembicaraan di tingkat elit, katakanlah pembicaraan di tingkat Jakarta itu justru yang menyebabkan di tingkat lokal ini carut marut gitu. Baik, mestinya kita melihatnya secara proporsional. Kalau sekarang dinamikanya jelas, yang namanya pemilu serentak nasional itu duluan kebetulan ya. Februari mungkin lagi 14 bulan gitu. 14 kalau dihitung bulan ya. Ya, jangan dihitung tahunnya lah. Gitu. Kalau dihitung tahunnya seolah-olah 2 tahun benar. Tapi bagaimanapun juga warna sekarang berkaitan dengan orang nomor 1 se-Indonesia ini pasti lebih menarik untuk sekarang dijadikan berita. Tapi justru yang perlu kita cermati adalah jangan sampai isu nasional ini benar-benar seperti tadi menenggelamkan apa sebenarnya yang ingin kita wujudkan di lokal. Banyak problem kalau kita memang sekedar mengikuti arus nasional, akhirnya hal-hal yang bersifat khusus di tingkat lokal ini bisa terabaikan. Ya misalnya, kalau kita memang mempunyai suatu figur, siapapun nanti kita terlepas dari pilihan begitu ya. Tapi orang-orang yang benar-benar memahami kondisi pluralitas dan multikultur. Jadi kalau kita hanya melihat kemajemukan, siapapun mencalonkan siapa, benar nggak paham tentang kemajemukan dan majemuk dalam kesederajatan. Jangan sampai pilih-pilih, apalagi nanti orang-orang yang duduk di level puncak di Indonesia ini hanya terjebak. Ya seperti tadi, entah ada politik identitas. Identitas politik emang penting gitu. Tapi politik identitas jangan sampai. Nah, apa bedanya? Ini menarik nih. Beda antara identitas politik dengan politik identitas. Minimal identitas politik itu adalah ciri khas apa yang dia mau prioritaskan dan perjuangkan. Oke. Tapi kalau menjadi politik identitas bahwa semata-mata dialah yang paling segalanya, entah dia dari sisi kesukuan, agama, dan lain-lainnya, dia yang, nah ini akan memecah belah yang namanya, dan mengabaikan yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi kita harus termasuk kehidupan partai, kehidupan kesukuan, keagamaan, budaya, inilah penting sekali Bali melihat yang seperti itu. Nah mudah-mudahan semua juga menyadari dan mempunyai komitmen bahwa dia akan tetap tegak untuk memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, termasuk tentu aja dasar negara kita. Nah makanya di lokal jangan sampai kita terseret arus besar, sehingga nantinya seperti tadi, salah juga kita menentukan cara menanggapi apa yang berkembang di nasional, apalagi sekedar ikut arus, ini juga akan menjadi rawan. Karena kalau khusus Bali, kalau kita lihat ya, Bali ini unik. Bali ini mungkin bisa menjadi contoh Indonesia gitu. Sederhananya begini, kalau ukuran Indonesia, Bali ini minoritas. Tapi kalau ukuran Bali sendiri, yang namanya Hindu, orang Bali, mayoritas di sini. Jadi bagaimana mengelola Bali yang baik, harusnya Indonesia bisa belajar dari Bali. Sederhananya begitu. Jadi kasarnya, jadi tidak ada istilah mayoritas dan minoritas kalau kita bicara NKRI. Betul, walaupun itu faktanya ada, tapi jangan sampai mengabaikan. Apalagi nanti hak-hak politik minoritas diabaikan dan seterusnya. Karena kita juga sering merasakan hal yang seperti itu. Dalam sekup, ya, karena banyak catatan juga di demokrasi. Apakah mudah kita untuk melakukan kegiatan yang kehidupan beragama aja gitu misalnya ya? Susah enggak masih mendirikan pura di luar Bali gitu misalnya? Atau sebaliknya, apakah saudara-saudara kita yang non-Hindu susah di Bali? Nah makanya Bali ini bisa menjadi cermin Indonesia. Kita memang diakui bisa menciptakan kerukunan itu. Ya pasti karena ada budaya lokal kita yang sangat luar biasa itu. Menyama Braya. Kita betul-betul konsep parahyangan, oke lah itu konsep Hindu. Tapi kita sangat menghargai
saudara-saudara kita yang lain agama juga untuk melakukan hal yang sama. Dan pawongan dan pelemahan ini. Jadi Makanya pemberlakuan ini juga harus betul ada di tempat persis lain kan gitu ya. Iya, dan kenapa misalnya G20 hanya mau di sini kepala negara bertemu, itu karena budaya kita. Makanya penting sekali untuk memperhatikan inilah kelebihan Bali. Nah, cuman mampu enggak kita gimana ya? Menggosok lagi keistimewaan Bali untuk menjadi perjuangan bersama bahwa Bali ini memang khusus dan betul-betul dihargai oleh dunia. Dan Indonesia harus menyadari itu. Jadi kalau kita wacanakan undang-undang provinsi Bali atau mungkin kekhususan atau keistimewaan Bali, inilah soft power ini yang mesti ditonjolkan gitu. Nah, inilah perjuangan politik para elit politik dan siapapun yang ada di Bali gitu. Ini menjadi PR bersama lah gitu. Tapi undang-undang provinsi Bali kan sudah betul kan baru RUU. Belum ini ya, belum ketok palu itu. Jangan-jangan nanti siapa yang mengawal untuk masuk menjadi prioritas pembahasan ini kan penting. Dan poin penting apa yang masuk di sana itu jauh lebih penting. Jangan sampai kecolongan di undang-undang hubungan keuangan pusat daerah kemarin. Gimana? Dulu aja namanya undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah nggak berimbang, apalagi sekarang diganti dengan hubungan dan benar-benar sumber daya lainnya tidak masuk, hanya sumber daya alam. Itu salah satu. Oke, ini menarik. Ketika bicara Undang-Undang Provinsi Bali, ini kan undang-undang dibuat oleh pemerintah oleh negara gitu ya, dalam rangka memberikan legitimasi terhadap provinsi, yakni Provinsi Bali. Karena undang-undang sebelumnya itu kan masih undang-undang sementara, dan itu pun mengatur tentang Bali, NTB, NTT. Nah sekarang NTB dan NTT udah turun tuh undang-undangnya. Nah Bali enggak. Ini gimana nih? Jangan-jangan Bali dianggap punya sendiri. Ya, itulah kesempatan kita untuk berjuang memasukkan seperti tadi apa-apa yang masih lepas dari peraturan nasional justru cantolkan nanti di undang-undang provinsi. Artinya undang-undang sebelumnya itu sudah dianggap tidak berlaku, tetapi undang-undang yang baru belum datang nih. Biasa klausul peraturan kan ada kata-kata kecuali untuk Bali gitu kan. Gitu ya. Jadi ada bagian-bagian yang masih berlaku gitu. Berarti di sana tidak berlaku, di sini masih gitu. Artinya ketika bicara tentang politik lokal, perjuangan terhadap ini juga penting ya. Luar biasa. Karena dasar hukum kita melangkah kan itu. Persis. Makanya seperti Pak Gom bilang tadi, yang namanya semua wakil rakyat kita yang ada di pusat, baik dia mewakili partai, baik dia DPD atau orang-orang kita yang berkiprah di pusat lah gitu. Sekali-sekali duduk bersama ya, mungkin undanglah ini nanti ke acaranya Pak Wisnu, kita rembukan. Siap. Jangan sampai apa sebenarnya yang mau kita perjuangan bersama. Jangan sampai begitu turun kebijakan pusat saling menyalahkan padahal dia yang harus bertanggung jawab dan kita gitu. Untuk apa? Itu terlambat. Mungkin istilah Balinya kasep tangkis gitu. Nah, makanya saya sangat berharap nanti apalagi kita sudah ada tempat gitu atau undanglah ke Ruang Dewa kan bagus sekali. Iya, benar. Siap. Dan itu benar itu. Oke. Nah, itu dari konteks lokal. Nah, di konteks nasional kita juga sekarang disajikan oleh begitu banyak informasi macam-macam lah ya. Dan ini menandakan bahwa politik sedang menggeliat nih. Dan tidak kalah pentingnya sekarang kan tidak saja partai politik ya. Partai politik pasti, karena semua muaranya pasti lewat partai politik, kecuali untuk DPD kan gitu ya. Penyelenggara nih gimana nih? Nah, inilah kita tidak boleh kalau sudah bicara tentang proses demokrasi, tidak cukup kita hanya bicara tentang partai politik tok gitu. Tapi salah satu yang lainnya yang sangat penting adalah transparansi media. Walaupun sekarang sudah kita sangat kebablasan juga kalau tidak ada informasi yang benar ya. Ada bagusnya yang namanya perkembangan IT, tapi khusus di dunia politik ternyata banyak hoax dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ternyata kita juga harus melihat penyelenggaranya dan kesiapannya. Nah inilah yang penting sekali, karena apa? Sebaik-baiknya penyelenggara pasti nanti disalahkan oleh yang kalah. Jadi Pak Gom kan memang pengalaman menyelenggarakan ya. Jadi kalau yang menang benar aja gitu, tapi kalau yang kalah ini, nah makanya aturan pertama pasti regulasi dan aturan main harus jelas. Harus benar-benar begini, semangat peraturan bukan yang penting ada peraturan, tapi
tegas dalam pelaksanaan. Oh, karena kalau sebuah peraturan itu kan hanya semua cita-cita, belum ada apa-apanya. Sebaik-baiknya aturan sama sekali tidak berarti kalau tidak dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan harus konsisten dan tidak tebang pilih. Makanya penyelenggara ini penting sekali karena tantangannya sangat luar biasa, apalagi pemilu-pemilu serentak semacam ini. Nah, inilah yang memerlukan keserentaan dan kredibilitasnya benar-benar harus dipertahankan. Kalau tidak, ini pertaruhan Indonesia untuk masuk ke benar-benar era baru Indonesia yang lebih baik, atau malahan kita akan setback seperti tadi itu. Apa kembali ke tahun 99, padahal saat itu pun demokrasi sangat luar biasa bagusnya. Semua antusias gitu. Nah, ini juga harus dibaca oleh penyelenggara bahwa kalau ingin meningkatkan kualitas pemilu, berarti kredibilitas penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan semua jajarannya ke bawah, termasuk aparat TNI, Polri ini, kadang-kadang kan mereka yang ada di lapangan yang lebih pasti setiap hari gitu ya. Ya, TNI punya Babinsa, kalau polisi punya Babin Kantibmas gitu. Dia bisa memonitor dan kita harapkan profesional dan netral untuk mengawal demokrasi. Nah, tanpa itu, tanpa kredibilitas dan kepercayaan ini, ya runyam juga. Jangan sampai begitu selesai nyoblos, wah itu surat suara yang tidak dipakai dicoblosin, kemudian suara ini setelah dihitung terbang-terbang ke tempat lain. Karena apa? Karena di tempat itu mungkin terkooptasi oleh satu kekuatan yang betul-betul entah premanisme, entah dominan satu partai, entah ada tokoh yang benar-benar sudah janji ingin. Ya, ini pengalaman-pengalaman yang penting sekali. Kalau itu memang tidak kita inginkan terulang, ayo kita kawal bersama. Hanya itu aja. Mungkin semua kelemahan sebenarnya sudah sudah dari 99. teridentifikasi. Iya, Pak Gong udah hafal itu. Cuman kadang-kadang kan tetap aja ada yang coba-coba, ada coba-coba. Karena inilah yang namanya logika pertarungan. Karena ada kalah dan menang. Makanya dalam politik kalau kita lihat, perdebatan moralnya bukan apakah baik jadi orang jujur, pasti semua beres itu. Tapi kalau dalam praktiknya, apakah kita harus jujur sama lawan politik? Itu akan beda jawabannya orang politik. Makanya bukan persoalan dia memperdebatkan itu baik atau tidak, tapi kalau dengan lawan politik perlu dibaikin apa perlu dimusnahkan. Nah, ini kan problem politik. Nah, makanya ini perlu dikawal, etika politiknya benar-benar harus diperkuat juga, termasuk penyelenggara. Penyelenggara ya. Nah, siapa yang harus mengawal? Pasti jawabannya kita semua. Kita semua. Mulai dari proses pemilihannya dan betul-betul kredibilitasnya. Kemudian betul-betul setiap saat kita harus melek politik seperti tadi. Jangan sampai dilepaskan hal itu. Karena lengah sedikit. Semuanya ingin berusaha. Yang penting dia bisa menang. Ini yang paling bahaya. Jadi dia Machiavellis mengatakan yang penting menghalalkan segala lawan gitu. Nah, makanya ini penting dikawal bersama. Sehingga apa? Tidak lebih banyak jeleknya, begitulah. Tidak lebih banyak jeleknya. Dan kita benar-benar bisa mendapatkan orang-orang yang bisa kredibel, karena bagaimanapun juga mereka adalah pemimpin. Pemimpin itu dalam organisasi adalah kepalanya. Nah, jangan pakai ilmu ikan, busuk mulai dari kepalanya. Gitu. Ini kan, ya kita hanya memberikan catatan dan wanti-wanti untuk mengingatkan lagi. Sebenarnya itu sudah biasa juga dibicarakan. Nah, tadi bicara penyelenggara. Dan sekarang dari sisi demografi, bangsa Indonesia ini memiliki bonus demografi. Dan itu artinya pemilih di level milenial ini cukup besar dan signifikan berpengaruh terhadap perubahan politik ke depan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para pemilih milenial ini yang notabene mereka sebenarnya bisa merubah situasi dan kondisi politik ke depan gitu. Betul. Kalau tidak salah mungkin pemilih milenial ini hampir 40% dari pemilih keseluruhan ya. Ya, kalau kita tidak salah. Ini kan luar biasa. Nah, makanya kalau mereka itu kompak, mereka bisa membuat presiden milenial gitu. Nah, cuman persoalannya seperti tadi, apakah benar mereka mempunyai perhatian dan minat politik seperti yang kita harapkan? Nah, karena kita tahu banyak juga yang mengatakan anak-anak sekarang ternyata hampir minimal sepertiga waktunya di HP gitu lah. Informasi apa yang dia dapatkan? Benar nggak informasi pencerdasan politik itu? Atau malahan untuk mengabaikan kehidupan politik? Hanya asik dengan dunianya sendiri gitu. Nah, berarti memang sangat diperlukan mengimbangi di media-media sosial, ya seperti yang mungkin Pak Gong udah lakukan ini, sehingga mereka bisa mendengar suatu wacana alternatif bahwa
penting sekali memperhatikan kembali lagi ke awal. Tidak bisa lepas dari kehidupan politik. Iya. Politik yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mengawalnya seperti tadi itu betul-betul perlu diberikan. Sehingga jangan benar-benar nanti yang dicari adalah yang pinter joget seperti TikTok itu gitu. Jadi dia nyari gubernur atau bupati yang kayak gitu. Atau yang sekedar nyanyi asal-asal gitu. Nah, ini pendidikan politik yang cerdas itu seperti apa untuk mencerdaskan generasi berikutnya kita ini. Karena bukan persoalan Indonesia saja, bukan persoalan Bali saja. Ini kan persoalan persaingan kita dengan dunia luar. Betul. Kita mau hidup ke depan dalam eksistensi pergaulan dunia internasional ini, atau kita hanya akan menjadi seperti tadi, hanya konsumen apapun yang mereka siapkan untuk kita pakai di sini. Jadi sehingga kita jadi pasar. Persis, bahkan jadi pengikut gitu. Secara sadar atau tidak, di dunia teknologi kan kita sudah jadi pengikut. Begitu perkembangan teknologi, HP itu cepat sekali jadi jadul gitu. Makanya ada program baru, udah ini nggak cocok gitu. Wah, ini mampu nggak kita menjadi produsen juga untuk itu. Nah, mungkin sudah mulai dari vaksin ya. Nanti ada vaksin Indonesia, biar dari luar aja. Kita ini yang divaksin itu sampai nanti suatu saat 300 juta itu kan pasar. Nah, makanya itu contoh sederhana tingkat nasional. Makanya ada vaksin Indonesia. Bagus lah. Ini terobosan-terobosan. Dan Bali mestinya sangat bisa seperti itu. Sangat bisa. Apa misalnya kalau untuk Bali yang bisa kita lakukan? Makanya seperti tadi, kalau kita mempunyai kekuatan soft power dan mungkin budaya kita memang sangat luar biasa dan diakui dunia, bagian itulah yang kita tonjolkan. Kita tidak mungkin untuk membuat sesuatu yang sangat wah dan luar biasa, urusan tambang, urusan pabrik besar, jangan terlalu. Nggak mungkin lah kita masuk ke situ. Justru kalau kita memang bisa memberikan suasana perdamaian di Bali ini dengan contoh real bahwa kita memang lebih sejahtera daripada tempat lain di Indonesia ini, sehingga menjadi tempat belajar siapapun yang ingin memakai cara-cara model Bali itu benar bisa diadopsi di tempat lain. Nah, kalau memang best practice ini ada di Bali, saya kira akan luar biasa dan modalnya memang ada gitu. Udah banyak bukti lah. Dan kita juga tidak menafikan bahwa Presiden Jokowi pernah mengatakan mau membuat 10 Bali baru, itu kan dalam konteks bagaimana Bali ini sudah jadi role model dalam pembangunan. Apalagi kalau kita bicara dunia pariwisata itu sudah beres sebenarnya. Ini karena COVID saja akhirnya kita agak terpuruk dan memang sangat terasa. Dan rasa jatuhnya Bali lewat pariwisata sebenarnya luar biasa. Makanya inilah mungkin PR bersama juga kalau kita memang ingin melihat bahwa kehidupan ekonomi, pengusaha pariwisata dan sebagainya lagi drop-dropnya hari ini. Mungkin lagi luar biasa sedihnya gitu. Dan kalau tidak diperhatikan benar-benar bukan hanya sakit, bisa mati nih. Artinya apa? Keberpihakan terhadap pengusaha lokal ini itu yang berbahaya. Bukan berarti tidak akan ada hotel lagi, tapi bukan lagi menjadi milik kita gitu misalnya. Nah, dan banyak hal yang perlu mendapat perhatian lagi. Hari ini banyak cobaan dan godaan termasuk lembaga adat kita, termasuk LPD misalnya. Ya mungkin kita udah ngikuti lah beberapa mulai ada tergoda, mulai kena status korupsi dan seterusnya. Perlu hati-hati dan jadi catatan bersama dan pasti bisa diperbaiki. Pasti bisa disehatkan. Kita harus optimis ini. Karena manfaatnya sudah sangat luar biasa untuk Bali. Luar biasa itu. Contoh baik yang kita teruskan, bagian-bagian yang sakitnya, mari kita obati bersama. Artinya tidak sulit ya. Tidak sulit kalau kita sudah temukan akar masalahnya apa. Persis, dan sinergitas untuk mengatasi bersama. Itu. Jadi lagi-lagi tidak saling menyalahkan. Iya. Nah, kembali saya ingin melihat fenomena politik milenial gitu. Ya, artinya tadi kan sudah anak-anak muda kita, saya khawatir dia mengalami sterilisasi politik dalam artian udahlah, politik bukan urusan saya gitu. Dia sibuk dengan dunianya. Sementara ia memiliki potensi yang besar untuk menentukan perubahan bangsa dan negara ini. Nah, di samping hal-hal tadi, hal politik apa atau pendidikan politik macam apa sih yang sebenarnya harus kita berikan ke mereka? Baik, jadi pertama, persis seperti tadi, mulai dari kepalanya. Nah, mudah-mudahan Pak Agung nanti segera bisa merealisasikan, ketemu itu para elit, setelah menurut mereka ada sesuatu yang
perlu diperjuangkan, inilah kita libatkan dinamika masyarakat. Masyarakat juga punya skala prioritas ya. Entah di bidang ekonomi apa yang diprioritaskan, budaya apa, sosial apa, termasuk teknologi apa, sehingga dia menjadi agenda bersama kita. Ini yang harus dikawal. Sehingga suatu saat pertarungannya bukan lagi jargon-jargon masing-masing orang itu, kita mempunyai akhirnya visi Bali yang harus diwujudkan, sehingga yang namanya partai politik, atau mungkin siapapun yang ingin terlibat dalam politik, perjuangannya adalah mewujudkan visi bersama Bali, dan dia hanya bertarung nanti berdebat orang-orang partai atau kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, calon gubernur, tentang cara mencapainya. Cara mencapainya dengan lebih cepat, tepat, lebih murah, lebih pasti, dan lebih sejahtera. Sesuai dengan aspirasi warga yang sudah kita duduk bersama ini. Kalau begitu, kita tidak akan bermain lagi di perbedaan visi, tapi perbedaan cara mencapainya. Pada saat itulah pemilih akan menjadi rasional dan lebih cerdas. Milenial mungkin akan lebih tertarik untuk melihat kehidupan politik seperti itu. Bagi mereka itu lebih pada bagaimana pemecahan masalah dengan tuntas gitu. Betul, jangan sampai milih nggak ada apa-apanya toh gini-gini aja. Tapi kalau itu bisa kita mulai, oke, saya juga siap untuk di sana ikut bareng-bareng walaupun kita udah mulai umur ya. Kita kawal bareng lah. Masih kita bisa gitu. Kita masih muda loh. Oh, masih muda. menurut WHO. Iya. Boleh. Jadi orang tua itu setelah 66. Oh iya. Jadi 70 itu berarti harus semangat. Harus semangat. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Kan itu penting ya. Benar. Karena proses edukasi ini kan tidak boleh berhenti. Betul. Iya. Oke, Pak Nyoman. Jadi kalau ini kita diskusikan terus, tidak ada. Ya, karena kita memang biasa diskusi sampai pagi soalnya. Sudah biasa ngobrol kayak gini ya. Mudah-mudahan besok ada waktu lagi kita diskusi dalam tema yang lain. Jadi paling tidak ada beberapa catatan penting ya dalam ngobrol santai ini dengan Pak Nyoman Wiratmadja. Yang pertama, gimana kesadaran politik kita harus kita bangun bersama. Kemudian kelompok milenial yang hampir 40% dari jumlah pemilih ini juga harus mendapatkan edukasi yang baik, karena bagaimanapun nasib bangsa ini kan ada di tangan mereka ya. Jadi mereka tidak bisa cuek bebek, mereka tidak bisa mengabaikan bahwa itu bukan urusan dia, ini adalah urusan kita. Intinya bahwa politik itu adalah urusan kita bersama, karena kita adalah sound politikon. Demikian sahabat weekend yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan hari yang lain kita bisa mengungkap tema-tema menarik lainnya. Terima kasih dan kita akhiri. Bye-bye.